Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi dari Kedai Pena, sebuah situs berita berbasis umum yang berkontribusi terhadap pemberitaan baik nasional maupun lokal. Kali ini kita bertemu lagi dalam diskusi mingguan kita, yaitu Editorial Talk, yang membahas isu-isu terkini terhadap situasi dan isu, baik itu nasional maupun di daerah. Nah, untuk tema kita kali ini, kita membahas soal PPKM Mikro. Mau bagaimana selanjutnya? Nah, sebagaimana kita ketahui, minggu lalu Presiden Joko Widodo menetapkan PPKM Mikro darurat untuk kemudian menekan laju penyebaran COVID-19. Sebagaimana kita ketahui juga, tingkat dari penyebaran COVID-19 makin meningkat beberapa waktu terakhir, sehingga menyebabkan Presiden beserta jajarannya mengambil kebijakan kembali menerapkan dalam tanda kutip lockdown untuk kemudian membantu mencegah penularan COVID-19. Tapi di sisi lain, roda ekonomi seakan kembali lagi ke titik nol. Karena apa? Karena kebijakan PPKM Mikro Darurat juga kemudian membuat para pelaku usaha ekonomi kerakyatan maupun ekonomi besar ikut terdampak di dalamnya. Sudah bersama kita kali ini Bapak Hadi Sucipto dari FEB ya Pak ya, Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari Serang. Lalu kemudian ada Bapak Dodi Prasetya Azhari, Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa. Apa kabar Pak Hadi dan Bang Dodi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Kita akan berbincang soal isu yang terkini PPKM Mikro Darurat harus seperti apa kita selanjutnya. Satu lagi sebenarnya kita masih punya narasumber dari Komisi 11 DPR RI, ada Bapak Najib Kodratullah dari Komisi 11 DPR RI. Dia sayangnya dia ada agenda mendadak sehingga kemudian bergabung dengan kita agak telat. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap lanjut saja. Mungkin nanti Pak Najib akan melengkapi di di perjalanan diskusi sehingga kemudian kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang komprehensif bagaimana kemudian dampak ekonomi ini bisa ditekan meskipun dalam kondisi PPKM Mikro Darurat. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Bapak Hadi Sucipto untuk kemudian menjelaskan bagaimana dampak ekonomi ketika pemerintah memberlakukan PPKM Mikro Darurat. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Hadi Sucipto. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi barangkali Mas Ari ya, jadi kita rakyat Indonesia ini sudah tidak terasa hampir 1,5 tahun lebih ya hidup di tengah pandemik ya. Di tahun Maret awal 2020 barangkali kita merasakan itu sudah mulai muncul lah ya. Nah, kalau kita melihat kondisi pandemi ini kan juga kita tidak hanya melihat Indonesia, tapi bagaimana juga dunia internasional ya, negara-negara apalagi di tempat asalnya Cina juga mengalami ya, kalau kita kaitkan dengan ekonomi ya, ini mengalami semua keterpurukan. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun di era tahun 2020 aja sebelum kita melihat bagaimana evaluasi 1,5 tahun ini, maka terlihat bahwa perekonomian kita mulai terpuruk di triwulan kedua ya. Ya karena tadi bulan Maret itu kan sudah masuk itu, jadi itulah awal dari kontraksi ekonomi kita ya, kalau kita melihat di Indonesia khususnya ya, di triwulan 2 ini sampai minus 5,32, kemudian di triwulan 3 minus 3,49, kemudian minus 2,9, dan terakhir di triwulan 1 ya, di awal tahun 2001 ini minus 0,74. Secara teoritis barangkali ya, kalau kita belajar ekonomi ini disebut dengan krisis ya, krisis ekonomi krisis ekonomi resesi, maksudnya ada krisis, ada resesi, ada depresi ya, ini ada beda ya, ada resesi ya. Ya, artinya pertumbuhan ekonomi itu kemudian negatif ya. Tapi kalau lihat perkembangan dari triwulan tadi, maka terlihat walaupun negatif tapi semakin menguat. Artinya nilainya semakin mengecil. Nah, ini ya kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, memang seolah kita kalau di kalangan kita ya, di akademisi itu
ada pro dan kontra. Ini bicara tentang pandemi ini, penanganannya apakah memprioritaskan kesehatankah atau kemudian memprioritaskan ekonominya. Ya, karena Ya, betul. dari kejadian ini kan akan terlihat ya bagaimana di awal 2020 ya, ketika muncul pandemik ini, pemerintah juga melakukan kebijakan apa namanya, istilah dulu PSBB atau apa ya? Ya, intinya Ya, PSBB, bahkan yang pembatasan pertama sekolah. kali ketika Lebaran pertama dulu itu kemudian ya, ya itu kan dilarang untuk mudik. Ya, betul. Nah itu dari awal masyarakat masih menurut lah, karena memang dirasakan betul pandemi saat itu masih baru ya. Nah tapi kurun waktu yang perjalanan ini kan ada satu ya boleh kata kejenuhan, ya kejenuhan, apalagi kalau kita punya anak-anak kecil dan sebagainya, itu kan sekolah dengan daring dan sebagainya itu juga banyak faktor yang kemudian efektivitas pembelajaran juga maksimal ya. Nah dari situlah kemudian pemerintah sudah mulai membuka ya dari sisi ekonominya, untuk kemudian contoh kayak kemarin menjelang tahun baru saja ya, itu kemudian tempat-tempat wisata kemudian dibuka ya. Kemudian yang terakhir kemarin itu bagaimana istilahnya Pak, Lebaran kemarin tidak digubris lah, larangan untuk kemudian mudik, ada istilah mau mudik atau istilah pulang kampung terserah, pokoknya saya harus pulang-pulang. Ya, Gitu. ya. Nah ini yang kemudian kekhawatiran itu kemudian terjadi. Ya gelombang kedua, ya dari apa yang kemarin diharapkan pertumbuhan ekonomi menguat, tapi sekarang ada kekhawatiran kemudian semakin kekhawatiran dengan kondisi saat ini juga apa istilahnya itu bisa berdampak pada ekonomi. Nah saya melihatnya begini Mas Ari ya, jadi ini memang pemerintah juga dilematis awalnya ya, tapi memang betul saya sepakat kalau tadi memang ini tidak hanya di pemerintah, tapi bagaimana juga di masyarakat. Ya, dalam penerapan prokes, ada seperti istilah 3M, 6M atau istilahnya apa ya. Kadang saya kalau di daerah itu ya, saya beberapa kali kunjungan ke daerah itu, mereka tidak merasakan apa itu menjadi bagian habit baru ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Saya dulu Jumatan di kampung itu justru saya yang aneh, mereka yang aneh, kok saya sendiri yang pakai masker gitu. Itu di daerah ya. Di daerah juga entah gimana, mungkin apa belum tersentuh belum aja. Kita tidak berharap tuh sampai kemudian ke pandemi itu ke wilayah daerah, tapi ya perlakuan mereka dalam menyikapi pandemi ini kemudian tidak sesuai dengan apa yang harapan. Ya, jadi tidak memakai masker, apalagi kemudian berkerumun dan sebagainya, itu suatu hal yang jarang terjadi di daerah. Nah ini yang kemudian kita melihat ini penting juga bagi kita dengan pembelajaran pandemik jilid kedua lah saya katakan ya, yang lebih meningkat. Bahkan saya tadi coba update ya, hari ini saja ini pecah rekor lagi ya. Kalau kemarin rekornya di hari Sabtu ya 3 Juli, sekarang katanya hari ini 29.745 kasus baru. Ya, itu kita lihat di Instagramnya Kemenkes RI ya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah jumlah kematian itu sampai 558 ya. Dan tadi pagi saya katakan di awal itu hampir tiap hari kita buka WA ya. Itu beritanya berita duka ya. Dari kolega dulu mungkin tidak begitu ini kerabat saudara kita, teman dekat kita gitu ya. Baru kemarin kita ya sempat komunikasi atau beberapa hari kemudian sakit, kemudian langsung dapat berita sudah meninggal dunia. Jadi secara total di Maret dan sejak setahun setengah yang kemarin, ini jumlah yang ada di kita sendiri hampir 2.313.829 kasus, dan kematian sendiri atau yang meninggal sampai 61.140 orang yang meninggal. Jadi ini sangat memprihatinkan kalau kemudian dari sisi peningkatan yang sangat besar. Makanya ini Mas Ari ya memang ini perlu semua pihak ya, baik pemerintah maupun masyarakat menjadi sebuah pembelajaran bagaimana kalau kita melihat dari sisi dua itu tadi ya, kadang ketidakdisiplinan masyarakat ya, kemudian juga apa yang sudah dilakukan pemerintah. Cuma saya melihat satu lagi, mungkin masih ada waktu ya. Ini saya melihat ada satu penelitian yang dilakukan oleh Bernard Cassay ya. Kemudian dia seorang konsultan di lembaga kajian ekonomi berkembang itu di November 2020 kemarin. Ini ingin membantah satu teori, bukan teori sebetulnya. Ya tadi satu pro kontra ya. Apakah ini mementingkan kesehatan atau mementingkan ekonomi? Karena kita seringkali gitu ya. Kalau ini
kesehatan dalam arti kita menjaga kesehatan masyarakat, maka ya tadi dengan PPKM sekarang yang darurat ya, tapi kemudian kok ekonominya jadi menurun, ini kan satu konsekuensi saya pikir. Nah, penelitian KSI ini mengatakan ini justru kalau salah satu ya, apalagi yang ingin, intinya begini, ini membantah bahwa tidak terjadi kontradiktif antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan. Ya. Kenapa? Dengan mementingkan kesehatan ini, ya ini mungkin jangka pendeknya pasti berdampak pada ekonomi. Ya, nah, ya betul. Nah, ini kalau kemudian pemerintah atau kemudian masyarakat lebih memperhatikan ke masalah ekonominya, ya. Nah ini yang jadi bola liar lagi. Ya, artinya apa? Ketika ini karena tadi ya, kejenuhan masyarakat, kemudian juga ekonomi yang melemah, ingin cepat gitu ya. Makanya di negara-negara barat kan lockdown itu ya memang satu hal yang mereka lakukan, tapi memang memiliki konsekuensi kalau di negara besar kita kan dengan rakyat demikian banyak, apakah mampu masyarakat pemerintah mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah sehingga ketika ini lepas ya, tidak lebih konsentrasi pada kesehatan, tapi ekonomi dibuka ya, kayak kemarin misalnya tempat hiburan, pariwisata kemudian dibuka. Kemudian kemarin mal-mal, kemudian juga bahkan Sri Mulyani mengatakan ayo belanja. Nah itu kan Tanah Abang dulu saya punya teman awal-awal pandemi itu demikian, mereka lebaran itu ya katakanlah ya boleh dikatakan bangkrut gitu ya. Nah kemarin kan di menjelang lebaran kemarin kan sangat penuh, bahkan kebingungan pemerintah dalam mengatur masyarakat yang akan belanja. Nah ini yang kemudian dampaknya seperti itu. Betul. Jadi ini ingin membantah penelitian dari KSI ini bahwa ya sebetulnya kalau kesehatan itu pemerintah dan masyarakat terus bersabar, itu akan memberikan satu pengaruh ekonomi yang melambat awalnya, tapi kalau itu kemudian diabaikan, ya artinya ekonomi yang kemudian dibuka kerannya, maka justru akan terjadi satu kondisi ya, yang kemudian pemerintah justru akan mendapatkan beban lebih besar. Itu tadi jilid keduanya ini. Beban lebih besar, Pak ya. Beban lebih besar dalam hal apa, Pak? Apakah keuangan negara? Ya, pertama dari hal silakan, Pak. Ya, pertama dari sisi jumlah kasus baru. Nah, ini kan otomatis akan memiliki konsekuensi pada pembiayaan. Barusan tadi Bu Sri Mulyani menambah lagi 1,93 triliun ya, dampak dari peningkatan ini. Artinya Pak, negara dikuras lagi uangnya yang seharusnya kemarin bisa ya walaupun sudah jor-joran ya habis-habisan lah mengeluarkan untuk kesehatan, kemudian adanya pemulihan ekonomi nasional, program PEN gitu ya. Tapi akhirnya kan seolah tidak berdampak ketika saat ini justru 2 kali lipat lonjakannya misalkan seperti itu. Nah ini yang dikhawatirkan. Logika sederhananya tadi, Pak. Silakan Pak. Ya logika sederhananya silakan, jadi memang kalaupun sekarang penerapan dengan darurat, ini memang harus betul-betul holistik ya. Holistik dalam arti semua elemen ya. Nah, cuma memang ada yang kemarin Mas Ari menarik ya, ketika komisi, nanti juga ditanyakan coba ke Pak Najib ya, komisi 11 ya. Itu kemarin saya lihat dengar pendapat dengan Menteri kaitan dengan ketika kita dilarang di dalam negeri untuk melakukan mobilisasi, tapi demikian mudahnya ketika orang luar ya, terutama tenaga kerja asing itu masuk. Ya, saya lihat beberapa kali di YouTube-nya wawancara itu Cina misalnya hampir tiap malam di Soekarno-Hatta itu dan itu anehnya kenapa perjalanan malam dan itu melakukan pesawat domestik. Kemudian yang menarik yang terakhir kemarin ini kan ada perkembangan sebutnya tuh varian COVID ya. Dulu mungkin hanya sekarang ada alpha, ada beta ya. Ada alpha, ada beta ya, betul. Ya, apa sekarang tuh namanya? Beta betul ya? Delta. Dari India. Delta, Kappa, Pak. Iya, yang dari India Delta. Ada subvariannya Pak, namanya Kappa, Pak. Itu juga berbahaya juga. Yang barunya seperti apa ya? Iya. Tapi intinya gini, kenapa ini kok bisa masuk varian itu gitu? Kenapa pintu masuknya itu kemudian tidak ketat kita? Ya. Ketika India itu sedang terjadi tsunami tahap kemarin ya di bulan April, itu kalau saya lihat beberapa referensi media itu justru masuk hampir 540-an orang India masuk ke kita. Itu kan artinya apa? Pemerintah masih dengan alasan apapun ya, kemudian itu pegawai kerja dengan izin dan sebagainya, saya katakan untuk sementara tutup dulu. Ya sebagaimana ketika Arab Saudi menutup semua yang negara-negara yang berpotensi ya itu memberikan penyebaran COVID yang besar. Nah ini tidak dilakukan dengan alasan tadi ekonomi.
ya, entah itu perjanjian Iya, atau apa iya, istilahnya. iya. Jadi ini juga hal yang mungkin istilahnya kontraproduktif ya, atau apa istilahnya kalau saya katakan di beberapa medsos yang sering muncul masuk itu ketidakadilan lah katakan ya. Sementara rakyat dilarang untuk melakukan mobilisasi, mudik dilarang, kemudian semuanya orang asing kemudian dengan dalih investasi dan sebagainya. Nah, masalahnya jaminan untuk kemudian mereka tidak, bahkan kemarin di media itu mengatakan 12 dari 500 itu sudah terkena COVID ya, positif maksudnya. Nah, walaupun karantina apapun saya nggak yakin ya. Karena kemarin juga ada teman saya yang dari luar datang ya, memang betul di karantina, tapi ya di karantina mah sebagai apa ya, bukan istilah walau alam formalitas seperti apa. Nah ini kekhawatiran varian yang dari luar ini. Ya, lip service aja ya Pak ya. Iya, soalnya kemarin ketika dulu varian Afrika, varian dari Inggris masuk ke itu kan pertama di Singapura ya, karena banyak memang Singapura terbuka ya. Nah, Toto udah di Indonesia begitu ya. Nah ini karena memang pintu-pintu masuk kita kan memang banyak. Yang kedua ketegasan ya dengan dalih investasi dan sebagainya itu kemudian meminggirkan dari apa yang menjadikan proses yang memang harus dilakukan secara ketat begitu. Jadi kita seperti jadi satu sisi kita ya, jangan sampai begini lah. Kita berupaya untuk di dalam negeri lah, terutama kepada rakyat kita ya. Terus terang saja juga saya kan bisa merasakan, kita kan bagian dari rakyat ya, bagaimana kebijakan itu juga dirasakan oleh kita. Tapi ya jangan sampailah kemudian satu sisi pemerintah kemudian seolah tutup mata ya. Itu kan sudah menjadi rahasia umum ya, kedatangan tenaga kerja asing yang kemudian dengan dari investasi kemudian dibiarkan ya. Kalau mau ya sebagaimana itu ya, tadi saya juga kenapa tadi Mas kalau dari depan ya, tadi saya lihat di Rantex itu wakil MPR itu sudah mengatakan pemerintah harus berani menghentikan kedatangan tenaga kerja asing apapun alasannya gitu ya. Ini berani nggak pemerintah melakukan itu untuk sementara ini kan, karena lockdown ini memang juga untuk menghindari varian-varian tadi masuk dari luar yang memang itu notabene bukan dari kita gitu. Jadi udah masuk ke dalam kan ya, sekarang kan katanya dengan varian baru ini lebih cepat ya, lebih ganas. Ini kan jadi lebih hal yang memberikan apa ya istilahnya ruang yang justru kita memobilisasi masyarakat besar, kemudian yang kedua masyarakat juga kita banyak gitu ya. Ya, saya tidak berharap itu kemudian mengikuti apa yang terjadi di India gitu, Mas Arif. Begitu ya Pak. Berarti saya underline Pak, berarti ketegasan dari pemerintah untuk kemudian mengambil apa yang menjadi prioritas utama. Mau ekonomika atau mau fokus di kesehatan. Tapi lebih bijak memang kesehatan ya Pak ya yang diutamakan. Karena ketika situ sudah diambil, maka kemudian cost-nya itu akan lebih rendah ketimbang membuka keran supaya ekonominya berputar ya Pak ya. Betul, ya. Dan saya menarik dan saya menarik apa yang dikatakan oleh beberapa narasumber kita sebelumnya, ada Bang Riza Ramli, ekonomi senior, bahwa pemerintah harus kemudian berpikir kreatif, termasuk dalam mengatasi defisit keuangan dalam negeri. Misalkan dia mengambil contoh bagaimana kemudian dia melakukan moratorium utang ketika menjadi Menko Perekonomian zaman Gus Dur. Atau kemudian menukar utang kita yang sudah tinggi Pak, seperti Ponzi game, itu dengan kemudian kebijakan restrukturisasi hutan, kebijakan restrukturisasi lingkungan, tambang, dan yang lain-lain. Mungkin itu garis bawahnya ya Pak, yang underline-nya ya Pak ya. Ya. Intinya bahwa memang kesulitan uangnya dari mana itu. Makanya itu yang kemudian mereka isu-isu kemarin ada PPN itu kan jadi kegaduhan. Ya, Bu Sri Mulyani sampai mengatakan ini kok kita belum bicara dengan DPR, ini kok bocor dulu ke masyarakat gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat juga ya mungkin hikmahnya lah. Ternyata pemerintah juga punya rencana lain ya, maupun itu belum dilaksanakan kan, katanya prioritas dulu lah untuk pandemik, tapi ketika itu bocor kan berarti memang itu suatu rencana ke depan yang kemudian akan PPN ya, pada sembako, sekolah, rumah sakit, bahkan yang mau melahirkan pun kena PPN. Gak kebayang saya semua itu. Iya. Pak, dalam perspektif ekonomi pembangunan Pak, dalam situasi krisis seperti ini, apa yang harus kemudian dilakukan oleh pejabat negara, terutama yang terkait dengan ekonomi, Pak, agar kemudian perekonomian kita bisa setidaknya tidak ambruk banget gitu, Pak? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya ini yang saya katakan memang konsekuensinya berat dalam sisi pendanaan ya.
Karena tadi ketika di awal tidak memprioritaskan sisi itu kesehatan katakanlah, dia melonggarkan betul ya, maka yang terjadi gelombang kedua inilah. Maka ya tentu saat ini ketika ini akan diterapkan, bahkan tadi pagi tadi sore ya saya lihat itu ketika Kalimalang itu kemudian disekat ya, kemacetan luar biasa ya. Kemacetan kan hari Senin biasanya kan, belum kita itu sosialisasi seperti apa. Ya ini memang jangka pendek sekali lagi akan berdampak pada ekonomi ya, terutama pelaku-pelaku usaha kecil lah UMKM, karena kemarin ya agak menggeliat saya katakan ya. Saya melihat ketika bulan puasa kemarin kan sudah saya berharap itu satu titik kebangkitan ekonomi kita ya, terutama dari sisi ekonomi. Mungkin nanti Mas Dodi paham betul realitas seperti apa pengusaha UMKM di bawah. Nah, ini yang kemudian tentu ketika ini akan terjadi lagi pembatasan mobilisasi, bahkan kerja-kerja kemudian juga di rumah, ya ini juga akan berdampak pada apa yang terjadi di UMKM yang bisa menyediakan langsung entah itu fasilitas makanan dan sebagainya, ya itu yang kemudian berdampak. Di kampus misalnya kos-kosan juga, kampus online sekarang udah semua usaha kos-kosan di kampus itu fotokopi seperti itu udah kasihan betul lah gitu. Nah ini mau tidak mau baik kepada masyarakat itu sendiri karena ada sebagian yang juga harus dirumahkan, bahkan sebagian juga harus di PHK. Ya maka ini perlu ada bantuan yang kemarin sempat dilakukan dengan adanya bansos ya, walaupun ini ramai juga bansos, efektivitasnya seperti apa. Makanya saya sepakat ya. Kemudian skala PKM itu melibatkan RT. Ya, itu adalah level paling bawah yang tahu betul permasalahan masyarakatnya. Cuma masalahnya di kita juga, ya mohon maaf ya, saya ada ya RT kita juga dikejar-kejar sama warganya, pengen dapat bantuan tadi. Jadi ya artinya kan bisa memilah ya, mana yang betul-betul layak diberikan, mana yang tidak. Gitu. Ini memang harus legowo juga masyarakat, walaupun ya memang kita merasakan semua juga terkena imbas. Tapi ada orang yang sangat terimbas begitu saya. Ya itu yang memang perlu bantuan. Sehingga ketika bantuan ini bergulir ya, tadi barusan saya dengar di bulan Juli minggu kedua ini akan turun 300.000 per bulan, akan dirapel jadi 600.000, walaupun 600.000 nggak seberapa untuk sekarang ya, tapi paling tidak ada bisa meningkatkan atau mempertahankan daya beli lah gitu ya. Nah ini yang kita berharap itu bisa kemudian berjalan dengan baik ya. Ini kan gampang-gampang susah, dananya mungkin disiapkan, tapi istilahnya kata orang tepat sasaran atau tidaknya ini kembali kepada masalah data ya. Ini kan masalah klasik sebetulnya. Tapi saya katakan kalau RT itu kemudian diperankan kembali ya, dan ya masyarakat dipahamkan tentang akan kebijakan tersebut, ya mudah-mudahan ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan sebagainya. Justru ini akan lebih tepat sasaran karena RT lah yang kemudian paling tahu permasalahan warganya begitu. Ya, jadi ini artinya daya beli masyarakat yang kemungkinan akan berturun kembali ini, ya paling tidak pemerintah harus melontarkan kembali untuk bagaimana mereka-mereka yang terimbas ya, itu baik terutama pekerja ya, kemudian usaha ya. Usaha ini kan awalnya ketika kemarin sempat bangkit tapi sekarang lesu kembali ya. Ya tentu mengalami kerugian dan sebagainya. Ini bantuan seperti apa? Tapi saya melihatnya begini, yang Mas Dodi akan bisa menguatkan ya. Nah, sekarang kan di era digital ya. Tentu ini bagaimana pelaku-pelaku usaha ini juga harus bisa memanfaatkan peluang. Makanya hikmah dari pandemi kemarin sebetulnya juga memberikan kreativitas ya. Apa sih yang dibutuhkan saat ini ya? Dulu mungkin trennya masker semua ya. Orang lari kok bikin masker semua, tapi ada kejenuhan. Ya terus pindah ke apa? Sekarang ke frozen, makanan yang dibukukan karena itu lebih awet dan sebagainya. Nah ini memang butuh kreativitas dan ada kolaborasi di antara mereka, jangan sendiri-sendiri. Ya sehingga butuh juga satu media ya. Kayak dulu kan alhamdulillah misalnya di beberapa pemerintah daerah itu kemudian membuat aplikasi-aplikasi yang langsung bersentuhan antara produsen dengan konsumennya. Sama saya di Jogja memotong mata rantai ya. Jadi mereka mau cari misalnya makan butuh apa, ya ada aplikasi dan ada pilihannya, dan itu delivery langsung gitu. Itu juga hal yang memudahkan. Jadi sekarang ketika pembatasan ini ketika PPKM darurat ini mau tidak mau berdampak kepada pembatasan gerak masyarakat, tapi tentu dari sisi ekonomi jangan sampai kemudian ya tadi kreativitas inilah yang dibutuhkan untuk menjembatani ya kebutuhan masyarakat dengan pelaku usahanya gitu. Terutama ini UMKM ini kan dulu memang dikenal sebagai tahan banting dalam krisis karena itu kan tidak import konten ya, tidak mengimport dari bank. Tapi sekarang kan pandemi ini ya semua level
usaha yang termasuk UMKM juga terpuruk gitu. Ya, jadi seperti itu Iya, Mas iya, Ari. iya. Ya, oke. Untuk sementara tahan dulu, Pak Ya, Hadi. Menarik nih pembahasannya. Kita beralih ke narasumber kedua nih. Ada Bang Dodi Prasetya Azari, Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa. Dia juga pernah kemudian menjadi aktivis mahasiswa, menjadi aktivis sosial, ya kan? Yang kemudian sekarang dia menginisiasi sebuah gerakan anak muda tangkal COVID kalau tidak salah. Nanti bisa diceritakan juga. Nah, bagaimana kemudian Bung Dodi ini bisa menjelaskan efektivitas dari PPKM mikro darurat yang sebelumnya sudah kita bahas melibatkan RT dan RW terhadap kemudian sebagai jaring agar ekonomi kerakyatan tidak lumpuh. Silakan waktu dan tempat Bung Dodi Prasetya Azari. Iya, selamat malam. Selamat Assalamualaikum malam Bung warahmatullahi Dodi. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi apa yang sudah dibahas oleh Pak dosen ya, Pak dosen kita nih dari Untirta ya. Sebelumnya ini mungkin Mas Ari, saya mau coba kasih kabar narasi positif sebelum kita mulai masuk diskusi yang coba bicara soal dalam situasi pandemi ini. Siang tadi atau sore tadi saya mendengar Bapak Koordinator PPKM yang ditunjuk oleh Pak Presiden, Pak Jokowi ini sudah mengabarkan, bahkan dia berani mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemenkes, data sistem New All Record kalau tidak salah yang disingkat dengan NAR, ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan berani mengklaim bahwa tingkat kesembuhan pasien COVID di Republik ini itu tinggi. Jadi untuk memulai diskusi, saya coba membangun narasi dulu positif bahwa sebenarnya COVID bukan cuma angka yang meninggal atau yang terjangkit, tapi juga kita harus mampu bicara fakta bahwa tingkat kesembuhan COVID juga tinggi sebenarnya di Republik ini. Bahkan menurut data Kemenkes ini tertinggi nomor 2, walaupun masih di bawah Rusia, tapi Indonesia cukup tinggi tingkat kesembuhannya. Nah, kenapa saya bilang penting membangun narasi ini? Karena dari awal tahun 2020, dari mulai wabah COVID masuk ke Indonesia, kalau tidak salah di bulan Februari atau Maret, saya cuma bilang bahwa menghadapi wabah ini kita butuh kerjasama, baik itu pemerintah, unsur masyarakat, pengusaha, ataupun para birokratnya. Nah, ketahanan yang saya maksud soal ketahanan lingkungan atau perisai kesehatan berdasarkan ketahanan lingkungan ini harus mampu memperkuat berbagai macam elemen tadi. Tahun 2020 bulan Maret saya memang berinisiasi mengumpulkan beberapa rekan-rekan muda yang kita namakan lah gerakan muda cegah tangkal atau cekal COVID. Kita membangun narasi-narasi positif, kita juga bersosialisasi, bahkan kita menganggap dan coba mengingatkan kepada para pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah kota, bahwa sebenarnya ketahanan lingkungan itu penting. Bahwa mengatasi wabah COVID ini harus dimulai dari unsur terkecil, yaitu RT RW. Walaupun di kebijakan PPKM Mikro, yang sebenarnya menurut saya ini sudah agak telat ya, karena PPKM Mikro ini lahir setelah kebijakan PSBB. Sebenarnya PSBB menurut saya kurang efektif, karena itulah yang akhirnya menimbulkan keresahan, plus ditambah drama-drama pandemi gitu, drama-drama bansos yang dikorupsi dan bla 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 bla. Ini yang akhirnya tidak pernah selesai. Akhirnya masyarakat dibuat gelisah dan dibuat resah, bahkan cenderung diganggu rasa kepercayaannya terhadap pemerintah. Padahal mengatasi wabah ini butuh kerjasama. Itu menurut saya. Kalau tadi Pak dosen kita dari Untirta bilang bahwa narasi kita ini masih simpang siur. Ada yang berpikir bahwa ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Tapi kalau saya jelas panglima perangnya adalah di sini kesehatan. Ekonomi akan menyusul, akan membaik. Problemnya dari awal kita selalu dibenturkan oleh narasi kesehatan atau narasi ekonomi yang akhirnya ini pun berdampak pandemi ini nggak akan selesai. Belum selesai sampai detik ini. Dan akhirnya itu juga berpengaruh sama sektor ekonomi kita. Dan walaupun ada poin-poin positif dengan dunia digital, kebangkitan UMKM pelan-pelan gitu, tapi ditimpa gelombang kedua ini makin jauh lagi gitu. Nah, menurut saya
kenapa ketahanan lingkungan itu penting, dan saya sepakat dengan tadi pendapat Bapak dosen, eh, apa sebenarnya kita juga nggak perlu ketakutan soal berapa banyak orang yang sudah terpapar COVID gitu. Jadi narasi itu harusnya bukan menjadi narasi ketakutan, karena sesuai dengan prinsip 3T yang dilakukan oleh PPKM, kebijakan PPKM Mikro dari awal bahkan sampai PPKM darurat gitu. Bahkan waktu PPKM Mikro kemarin, Pak Presiden juga sempat dengan gugus tugas meminta membangun posko-posko tiap desa dan kelurahan. Nah, problemnya posko-posko ini yang tidak mampu tersosialisasikan dengan baik cara kinerja, dan para pemerintah dan pemerintah kota tidak mampu merasionalisasikan dengan baik cara-cara kerja posko-posko kesehatan ini. Jadi posko-posko ini harus aktif dalam rangka pencegahan, sosialisasi, bahkan penanganan dan informasi gitu. Karena sesuai dengan kebijakan PPKM itu, kita harus mampu memperkuat 3T. Nah, 3T ini pertama ini testing. Nah, pada saat testing, kalaupun dia terpapar COVID, gitu, ya keduanya harus di-tracking. Dan tracking baru di-treatment dan penerapan. Kalau 3T ini berjalan dari awal Januari 2020 kemarin, dari awal wabah 2020 kemarin, mungkin kita sekarang sudah selesai. Gitu, problemnya. Ya, seperti Singapura ya, Bung Dot ya. Ya, kurang lebih seperti Singapura. Problemnya pada saat kita melakukan testing, narasi dibangun seolah-olah orang ketakutan untuk memeriksa dirinya, bahkan pada saat dia terjangkit, mereka memilih untuk melakukan isolasi dan perawatan diri masing-masing. Nah, ini pengalaman pribadi mungkin ya, Bung ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Ari. Gitu. Jadi mereka akhirnya memilih karena di luar sana begitu ketakutan. Membangun narasi begitu ketakutan. Jadi kalau dari awal kita lebih tenang, lebih tahu bahwa kita sedang dalam situasi perang menghadapi wabah ini, seperti statement Pak Presiden bahwa perang melawan COVID, maka kita harus persiapkan senjatanya. Karena ekonomi menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan bahwa COVID ini mampu tidak merusak dan mengganggu infrastruktur tatanan bernegara kita. Nah, betul ekonomi menjadi faktor gitu, tapi dasarnya adalah kesehatan. Panglima perangnya adalah kesehatan. Bahwa posko-posko di tingkat-tingkat RT ini yang harusnya mampu mendata, mensosialisasikan, membangun narasi-narasi positif, dan tersosialisasikan dengan baik. Posko kesehatan RT RW ini mampu berkoordinasi dengan kelurahan, mampu berkoordinasi dengan kecamatan, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Sehingga data-data yang tersebar bukan data-data yang berapa yang terpapar COVID, berapa orang yang jumlah orang yang sudah meninggal. Nah, dari Januari kemarin, tahun kemarin, ini data-data itu terus yang terus tersajikan. Yang kita lupa bahwa COVID memang ada, secara sains dia ada. Terlepas ada pandangan di luar sana ini adalah elit global atau apalah segala macam gitu. Tapi saya mengakui, kalau saya pribadi, secara sains dia ada. Secara sains virus ini ada, tapi virus ini akan dapat mematikan kalau ada penyakit penyertanya. Nah, problemnya adalah pada saat dia mati atau meninggal, ada seseorang mati atau meninggal, maka langsung dibilang mati gara-gara COVID. Padahal sebenarnya penyakit penyertanya disebutkan juga harus. Nah, narasi-narasi positif komorbidnya harus dibangun. Komorbidnya gitu. Nah, ini makanya tadi saya bilang memulai diskusi ini saya coba membangun narasi bahwa Pak Luhut sudah menyatakan statement bahwa berdasarkan data Kemenkes tingkat kesembuhan para penjangkit atau pasien COVID di tanah air ini tuh tinggi. Nah, mudah-mudahan termasuk Bung Dodi yang penyintas juga sembuh dengan treatment yang nggak sulit-sulit amat ya, Bung ya? Ya, gitu. Ya, alhamdulillah saya ini juga boleh juga disampaikan di diskusi ini untuk sekalian menegaskan kalau yang disampaikan Bung Dodi ini bukan omong kosong, tapi pernah dirasakan juga, Bung ya? Ya, kebetulan juga Desember 2020 saya terkena COVID lah, gitu. Alhamdulillah dengan treatment, dengan konsumsi vitamin C, vitamin D dan segala macam, dan begitupun memperkuat antibodi dan berjemur, gitu. Alhamdulillah semua bisa selesai. Tapi
kepanikan ini harus dijaga nih, baik kita, keluarga dan segala macam gitu. Bahwa virus ini menyerang, ada varian baru dan bla bla bla. Sebenarnya kalau itu mampu ditangani, pemerintah tidak dalam tanda kutip tidak telat. Menurut saya, mohon maaf, menurut saya pemerintah agak telat. Walaupun solusi paling tepat adalah PPKM mikro atau PPKM darurat ini karena berbasis komunitas. Problemnya PPKM mikro yang awal berbasis komunitas hanya terbatas, tidak menyeluruh. Nah, sekarang ini kalau PPKM mikro atau PPKM darurat, saya anggapnya PPKM mikro berbasis menyeluruh, walaupun cuma Jawa dan Bali, gitu. Dan saya paham kebijakan Presiden dari awal atau kebijakan Pak Jokowi ataupun pemerintah kita kenapa tidak menerapkan lockdown secara lokal, karena negara kita basis teritorinya sangat rentan. Banyak laut dan terpisah. Apabila kita menetapkan lockdown, akhirnya ini mungkin ini berakibat fatal juga buat negara kita. Nah, tapi kalau saya mendukung dari awal lockdown lokal atau mikro lockdown atau yang kita kenal sekarang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat gitu. Resiko betul, kita terbatas betul. Tapi kalau semua dijalani dengan tertib dan peran RT RW ditingkatkan atau peran wilayah ditingkatkan dan kita membangun ketahanan lingkungan. Karena membangun wabah ini kita tidak bisa bergantung sama pemerintah. Pemerintah punya solusi bansos ya. Tapi jangan lupa ada drama COVID juga. Drama COVID yang bansos dikorupsi, itu kan membangun narasi ketidakpercayaan juga kan? Iya, betul. Nah, drama-drama ini, drama COVID, para pejabat yang ngadain hajatan, padahal rakyat yang nggak boleh hajatan gitu. Terus ada si A yang ikut kondangan, artis-artis mengadain pesta dan segala macam. Ini kan drama-drama COVID yang tidak pernah selesai. Gitu. Menurut saya itu paling Mas Ari. Yang perlu Bung Dodi, ditegasin bahwa posko. Bisa saya. Ya kenapa? Ya silakan Bung, silakan. Ya kalau bisa saya ini bahwa posko-posko ini yang pernah dulu digaungkan oleh gugus tugas. Saya nggak tahu gugus tugas itu masih ada apa enggak gitu. Atau memang sudah dibubarkan. Kalau nggak salah dulu kan sempat ada oleh ketuanya Pak Doni Mardado kalau nggak salah. Ya, Monardo. Itu ya Mardado. Itu mungkin bisa digiatkan lagi, tapi tingkatan posko-posko tingkat desa dan kelurahan yang jelas job desk-nya melakukan pencegahan, sosialisasi, penanganan, bahkan membangun koordinasi sampai ke tingkat pemerintah kota dan provinsi. Gitu. Jadi datanya mereka real. Kayak misalnya sekarang PPKM darurat, vaksin kita sudah pegang. Bahkan kita dapat hibah vaksin dari Jepang. Pertanyaannya kemudian adalah, pada saat disuntik vaksin, terjadi kerumunan nggak? Padahal kita punya puskesmas. Kenapa RT RW tidak melakukan perannya mendata setiap hari warganya siapa yang vaksin sehingga tidak terjadi penumpukan? Judul vaksin massal itu nanti di kemudian hari, mohon maaf sekali lagi, saya khawatir nanti akan ada klaster vaksin. Karena terjadi penumpukan. Karena minat masyarakat sembuh itu tinggi gitu. Iya, gitu. Betul. Sedangkan ini yang harus dipahami bahwa RT RW harus mendata warganya, hari ini siapa yang mau divaksin, besok siapa, yang umur 18 siapa, yang umur 12 sampai 17 siapa, lalu dilakukan vaksin. Bahkan kalau perlu, para dinas kesehatan tingkat pemerintah kota jemput bola ke tingkat RT RW. Sorry, kita pernah melibatkan RT RW pada saat pemilu atau pilkada. Kenapa pada saat menangani wabah ini RT RW nggak bisa dilibatkan? Gitu. Waktu pemilu pilkada ada TPS. Seberapa yakin kemudian efektivitas pelibatan RT dan RW dalam kemudian penanganan COVID? Seperti kita ketahui di beberapa daerah, terutama daerah perbatasan, itu kemudian jarang sekali kemudian saya lihat ada kemudian posko berbasis RT, RW, lingkungan yang kemudian ikut terjun langsung dalam penanganan COVID. Kecuali ketika ada anggarannya. Artinya apa? Artinya kemudian masyarakat bahkan untuk tingkatan RT RW sekalipun mereka hanya bergerak ketika ada dalam tanda kutip uang lelahnya, Bung Dodi. Bagaimana Bung Dodi menanggapi? Ini mungkin fenomena yang terjadi ya. Kalau tadi Mas Ari bilang itu mungkin fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa ada karakter-karakter masyarakat kita yang memang tergerak kalau memang ada kompensasi yang diberikan.
Nah, pertanyaannya adalah pada saat itu di lingkup terkecil RT gitu, ataupun lingkup naik sedikit adalah RW, mereka itu punya uang kas. Tingkat RT sama RW itu punya uang kas rutin yang mereka bayar setiap bulannya untuk keamanan, untuk kebersihan atau sampah, bahkan untuk dana yang tak terduga. Sebenarnya uang itu juga bisa digiatkan, bahkan terjadi gotong royong dalam tanda kutip, misalnya dibuat dapur umum apabila di wilayah itu ada yang terjangkit lebih dari 5 orang atau 5 keluarga atau 5 rumah, dibuat dapur umum. Nah, problemnya itu yang tidak ada. Fenomena wabah COVID pertama kali, kita mengenal COVID sebagai aib. Masyarakat kita mengenal COVID sebagai aib. Gitu. Nah, ini yang narasi ini yang nggak bisa dijelaskan kepada masyarakat. Gitu. Harusnya itu bukan aib, tapi harus justru itulah dasar kita atau menjadi alasan kita untuk bergotong royong bersama. Membangun dapur-dapur umum tingkat kecil atau tingkat lokal RT dan RW. Dan rasanya nggak sulit, karena ya RT RW punya kekuatan lebih. Dia punya ibu PKK, dia punya posyandu, bahkan dia punya karang taruna. Gitu. Kalau ini semua diaktifkan dan dinyalakan mesin-mesinnya, rasanya COVID ini bisa lebih reda, lebih cepat. Gitu. Paling gitu, Mas Ari. Ya, Bung, tadi di awal diskusi dengan Pak Hadi kita juga sempat menyinggung bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi yang drop bahkan sampai minus di tahun 2020 dan di kuartal pertama 2021. Bagaimana kemudian PPKM Mikro bisa menjawab tantangan untuk meningkatkan, minimal untuk bertahan, mempertahankan roda ekonomi masyarakat di tingkat bawah, di tingkat RT dan RW, kemudian bisa menjaga ketahanannya. Bagaimana PPKM Mikro ini bisa menjelaskan sampai sedetail itu, Bung Dodi? Nah, kalau soal itu kan bicara ekonomi, maka bicara kegiatan masyarakat. Karena pembatasan yang hari ini, menurut saya ini agak walaupun saya juga sepakat dengan PPKM darurat, tapi ini maksudnya mungkin agak reaksioner ya, karena menurut saya telat sebenarnya, gitu. Tapi pada saat kegiatan ini berjalan dengan kebijakan kemarin WFO, WFH, bahkan 50% WFH, bahkan 50% WFO, sebenarnya tidak akan ada yang dirugikan. Bahkan sektor-sektor pada saat mereka di rumah, fenomena yang terjadi di masyarakat kita tuh juga lucu, Mas Ari. Bahwa mereka sibuk berbelanja online, berulang kali GoFood dan Gojek itu hadir. Ini kan membangkitkan sektor-sektor ekonomi yang kecil justru. Nah, fenomena ini yang nggak mampu dilihat, yang nggak mampu disentuh. Kalau UMKM ini bangkit dan masyarakat masih tetap kok, karena jiwa konsumen di masyarakat kita tuh tinggi. Dan ya, mereka konsumtif lah kita ya. Ya, konsumtif gitu. Mereka menikmati waktu luang mereka di dalam rumah dengan berbelanja. Bahkan di beberapa daerah bolak-balik gitu yang namanya GoFood, GoSend gitu. Yang dari Shopee segala macam itu bolak-balik gitu. Dan sebenarnya di tingkat kita, mohon maaf karena kebijakan juga kemarin, kalau mungkin kita juga sama-sama tahu, tidak ada pengurangan gaji, pengurangan karyawan mungkin iya terjadi di awal-awal pandemi. Tapi bagi mereka yang tetap bekerja, tidak ada pengurangan gaji. Nah, sebenarnya kan mereka punya logistik lebih untuk membiayai hidupnya selama WFH dan WFO. Gitu. Nah, kalau roda ini berputar, kalau tadi kata Pak dosen, sebenarnya ini butuh kreativitas kita untuk membangkitkan sektor ekonomi menengah dan kecil. Dan jangan lupa 9798 juga kita awalnya dari krisis ekonomi. Tapi juga jangan lupa bahwa faktanya Malaysia lebih dulu bangkit dari krisis dibanding negara kita karena mereka menguatkan ekonomi berbasis UMKM. Bahkan dan tidak terjerat IMF ya, Bung ya. Dan tidak ngutang. Itu yang paling tidak penting. Tidak ngutang. Iya. Jadi gitu, saya garis bawahi. Ya, yang saya garis bawahi adalah PPKM Mikro Darurat juga tetap bisa membuat perekonomian kita bangkit melalui sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Bisa itu menggunakan teknopreneur, melalui teknologi, lalu kemudian melalui yang tadi itu dikoordinasikan bagaimana kemudian klaster A memiliki
apa namanya barang dagangan A kemudian dijual ke klaster B gitu ya Bung Dodi ya. Betul. Ya, kurang Saya lebih anggap begitu. ya bisa ya. Ya. Bung, saya kembali lagi ke Pak Hadi. Pak Hadi tadi Bung Dodi sempat cerita bahwa apa namanya PPKM mikro darurat itu bisa kemudian meningkatkan roda perekonomian. Contohnya ya kurir lalu lalang, orang belanja online tetap jalan meskipun mereka sedang WFO atau WFH gitu kan. Apa yang kemudian bisa dijelaskan dalam situasi seperti ini? Kenapa kemudian ketika kita bicara statistik apa namanya ekonomi kita tetap di bawah minus? Bung Hadi, silakan Pak Hadi, mohon maaf. Ya, pertama kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kan ngukurnya dari PDRB ya, produk domestik regional bruto, baik dari pendekatan sisi penawaran atau permintaan ya, atau pengeluaran dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat lapangan usaha, maka tiap wilayah akan berbeda karakteristiknya, ya. Akan tergantung pada apa istilahnya sektor unggulan lah, boleh dikata seperti itu. Misalnya Banten kalau untuk provinsi pasti masih unggul 33% di sektor industri, ya. Nah, industri Banten itu kan disumbang oleh industri besar, ya, seperti yang di Cilegon ya. Iya. Krakatau Steel dan kawan-kawannya ya. Steel, ada Chandra Asri kan gitu. Dia mainnya kan main antar negara ekspor. Jadi ketika negara lain lesu, maka otomatis produksi juga tidak maksimal ya. Sehingga ya dalam pencatatan itu sehingga kemudian menurun ya. Nah, ya kalau kota Serang itu kalau sebagai kota saya kebetulan sedangkan di PDRB bulanan itu di sektor perdagangan gitu ya. Jadi masing-masing akan berbeda karakteristiknya. Misalnya di Pandeglang, Lebak itu wilayah selatan ya pasti pertanian begitu seperti itu. Nah, sehingga nanti dari sisi dominasi leading sektor itulah yang kemudian dia akan memberikan kontribusi berapa persen. Artinya Pak, selama sektor itu kemudian terpuruk, ya maka ada sektor-sektor lainnya. Sekarang kan yang sedang masih booming kan informasi dan komunikasi ya, karena daring ini kan kebutuhan akan internet, ya, dan sebagainya itu, pulsa dan sebagainya itu naik ya. Kemudian jasa kesehatan, ya obat-obatan sebagai itu ya yang booming ya, tapi tidak mampu memberikan daya dongkrak terhadap pertumbuhan karena share-nya, kontribusinya kecil. Ya, sementara yang tingginya adalah industri, bagian besar kan kalau daerah-daerah itu kan industri seperti itu ya. Nah ini yang mengapa tadi Mas Ari bertanya ketika justru yang lain menggeliat, tapi seolah itu kemudian masih negatif ya, karena tadi bobotnya saya katakan kalau bobot kontribusinya yang besarnya itu sendiri masih negatif. Nah kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan atau ekonomi mikro khususnya, ya ini kan tadi Mas Dodi sampaikan ya apa yang dalam kehidupan kita ya, kebutuhan kita. Cuma ya bagaimanapun dampak pandemi ini ketika mobilisasi itu kemudian dibatasi, ya katakan orang biasa jualan ini nggak boleh dan sebagainya kan otomatis kayak misalnya saya punya teman itu kan di Pasar Baru ya, mau mereka usahanya di sana ketika dilarang untuk masuk ke sana ya otomatis kan. Nah tapi tetap ya strateginya walaupun itu mungkin dari sisi tempat ya. Nah yang saya yang mungkin juga sudah lakukan oleh beberapa komunitas itu adalah membangun jejaring ya. Sementara ini siapa sih sebenarnya kan konsumennya tetap aja kan ada gitu ya, hanya karena mungkin ada hal yang sedikit istilahnya konsumsi kita ditahan ya, biasanya untuk apa kemudian ya untuk menabung, untuk preventif lah. Pandemi ini juga mau harus istilahnya kita menghitung ya, kita punya gaji juga ya biasanya dulu masih jor-joran lah, makan apa bebas atau beli apapun bebas, mikir-mikir dulu sekarang harus betul-betul selektif ya walaupun tadi Mas Duli bilang gaji tidak turun tapi bisa jadi kan kebutuhan yang tidak terduga kemudian muncul ya, gitu. Kebutuhan vitamin, kebutuhan lain itu juga ditambah. Itu kan kita tidak duga ya. Mohon maaf ya, ini ada pengalaman teman ya, itu ya namanya sekali lagi musibah itu pasti ada konsekuensi biaya dan sebagainya. Walaupun kata orang apa nggak diasuransikan dan sebagainya, kan tidak semua orang asuransi masalahnya. Jadi kemarin misalkan ada teman yang kena COVID kemudian ya kebetulan masuk rumah sakit cukup ternama lah di Karawaci gitu ya. Itu secara medis ya di ronsen itu udah selaput ya, sudah tertutup paru-parunya. Tapi ditawari satu obat yang memang tidak mau, katanya ini ya namanya sekali lagi kalau bicara kematian kan itu kalau dalam pandangan Islam ya itu adalah
ajalnya ya. Jadi saya mengatakan bukan COVID penyebab kematian ya, tapi adalah suatu hal yang mengantarkan. Kalau kematiannya ya ajalnya sudah tiba begitu ya. Artinya tidak semua orang COVID akan meninggal. Nah itu yang kemudian ditawari satu obat dari Singapura, satu suntikan itu 7 juta. Ya karena tidak ada pilihan ya udahlah ya ikhtiar lah istilahnya kata orang ya. Ya dia pakai sekali, alhamdulillah reaksi yang cepat ya, kemudian istilahnya sampai 3 ampul ya. Bahkan 3 kali 7 juta udah 21 juta, itu hanya 3 kali suntikan. Ya tidak semua orang tahu ya, kan rumah sakit juga ini kan hanya tawaran ya, tapi yang bisa ini kan orang yang punya dana yang maksud saya begitu. Nah ini artinya apa ya, memang bicara tentang kesehatan juga satu ya, kalau bicara itu ada satu anugerah ya, tapi ketika sedang sakit ya satu, kalau dalam tanda akidah kita tentu satu ujian ya, ikhtiarnya kita sembuh, tapi juga ikhtiarnya adalah kita berobat kan begitu. Jadi ya itu yang saya katakan tadi, dalam kita memanage keuangan saat ini juga saya pikir akan lebih berhati-hati ya. Artinya ya saya pribadi lakukan itu gitu ya, mana yang kira-kira butuh dan sebagainya ya, walaupun kadang-kadang ya perlu juga kita rekreasi, kita juga apa namanya ya, apa istilah makan di luar dan sebagainya gitu. Nah ini ya saya pikir, nah itu ya, sehingga kreativitas tadi yang Mas Dodi sampaikan, bagaimana untuk kemudian membangun jejaring ya, kemudian jejaring ini juga kan harus dibangun dengan satu perangkat ya, sekarang seperti itu era digital lah ya, makanya memang handphone itu semuanya ada di satu ini ya, mau pilih apa mau apa, makanya saya kalau misalnya ada yang baru dan sebagainya, nyoba masakan baru. Nah ini yang saya katakan kreativitas dalam mencari peluang dari apa ya, kalau mereka mungkin bisnisnya apa, mungkin kan namanya bisnis itu selalu ada apa istilahnya fluktuasinya ya ada ada istilahnya, kalau dulu boomingnya kemudian sudah mulai jenuh akan. Nah ini yang memang harus selalu ada ya, saya pikir makanya komunitas-komunitas anak-anak muda itu yang istilahnya milenial itu memang jadi ujung tombak ya, bagaimana mereka ya sekarang ada rasa yang kuliah itu kan dibangun jiwa entrepreneur ya oleh dosennya, bagaimana misalnya mata kuliah itu mampu menciptakan satu produk yang itu bisa memberikan nilai tambah ya, paling tidak untuk mereka tidak hanya mengandalkan jajan dari orang tua dan sebagainya. Ini kan sudah dibangun satu mental untuk istilahnya berwirausaha seperti itu. Ya wirausaha bukan masalah usul jualan sebetulnya. Apapun inovasinya, seorang dokter, seorang dosen, ya, seorang pelaku media dan sebagainya kan wirausaha juga entrepreneurship itu memang satu hal yang juga harus ada begitu ya. Nah ini saya pikir karena kehidupan UMKM ini kan kehidupan yang memang denyut tadi apa yang dibutuhkan masyarakat ya tentu dengan adanya pandemi ini ya dampak pasti ada ya, tapi ya tadi di mana memanfaatkan momentum ini ya, itu dari sisi kreativitas produksi, membangun jejaring. Makanya saya katakan nggak mungkin sendiri-sendiri. Ya misalkan kita mau misalnya ada kebutuhan, misalnya kita kan sekarang misalnya itu sekarang lagi rame tuh empon-empon ya, apa itu saya ya kayak herbal. Ya, empon-empon. Herbal ya. Ini kan lagi booming ya. Tapi kalau jualnya cuma ya mungkin istilahnya parsial ya, itu akan sulit ketika ada kebutuhan yang besar, mereka nggak bisa menampung, nggak bisa menyediakan. Makanya ini juga penting ya untuk kemudian membangun jejaring, juga termasuk komunitas-komunitas mana yang untuk bisa menyiapkan produk-produk yang diminta oleh konsumen, sehingga ada sustainable, ada keberlanjutan ketika diminta. Jangan awal-awal kemudian diminta lagi, aduh stoknya nggak ada, ini kan juga repot juga. Jadi ini ya memang butuh proses ya. Karena ya seiring dengan perkembangan ini juga selera masyarakat, ya apalagi sekarang sudah di era digital ini kan sudah alat pembayaran juga sekarang tidak harus pakai cash gitu kan, udah sangat mudah lah ya. Jadi ya satu sisi teknologi ini memang betul membantu kita dalam mempermudah transaksi dan sebagainya. Sehingga saya pikir ya kalau untuk di UMKM ya mudah-mudahan tidak walaupun sekarang dengan PPKM darurat ini ya imbasnya tidak begitu terlalu lama lah ya. Tinggal bagaimana menguatkan jejaring ya, dan bagaimana menangkap peluang yang bisa menjadikan istilahnya pasar baru ya, termasuk juga segmentasi mana yang akan dia sasar seperti itu. Itu Mas Ari.
Kalau kita bicara soal apa namanya negara tetangga, ada Singapura, ada Australia yang sudah mempersiapkan diri untuk kemudian berdamai dengan COVID-19. Artinya mereka kemudian menyamakan COVID-19 seperti flu influenza biasa, yang kemudian bisa menyerang siapapun dan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa kemudian melakukan lockdown dan sebagainya. Nah, tapi yang harus digarisbawahi, Singapura atau Australia mempersiapkan tahapan-tahapan itu. Salah satu tahapan yang kemudian menjadi penting adalah tahapan vaksinasi. Untuk Singapura sendiri sudah di atas 65% dan Australia juga akan menyusulnya. Nah, bagaimana kemudian vaksin ini dianggap sebagai sebuah fase baru kemudian untuk menjadikan new normal di kehidupan kita? Mampukah Indonesia kemudian mengikuti negara tetangga kita, dan mampukah vaksinasi kita itu berjalan dengan maksimal? Untuk saya sapa dulu Bung Hadi nih, bagaimana jawaban Bung terhadap Pak Hadi terhadap fenomena tersebut? Ya artinya sekarang memang kita sudah istilahnya tadi hidup berdampingan ya. Apa yang disebut dengan immunity ya. Jadi siapa yang kebal itu yang kemudian masih bertahan, siapa yang kemudian dia lemah, dia kemudian akan ya istilahnya terkena dan sebagainya. Dan saya sedikit menambahkan tadi Mas Dodi, itu memang sekarang masyarakat sudah tidak lagi seperti dulu ya. Kalau namanya ada yang kena COVID kan aib ya, atau mungkin harus dihindari. Bahkan ya sekarang saja beberapa tetangga yang kemudian saya yang terkena itu sekarang ya semua empati justru betul. Nah ini yang dibangun kesadaran kebersamaan, solidaritas ini kan di era kapitalis atau hedonis ini kan sudah mulai agak terpinggirkan ya. Terutama mohon maaf ya orang-orang kota dan sebagainya ya. Kalau orang kampung sih insya Allah lah masih terjaga ya. Bahkan kalau nanya ini rumahnya di mana, kita caket gitu ya, caket kita 2 kilo gitu. Ya, kenal, mereka semua kenal. Di kita mah kadang-kadang apalagi di komplek-komplek yang individualis lah. Ya kalau kita, kalau masyarakat biasa kan lebih terasa begitu. Nah itu artinya Pak, justru Pak RT-nya itu punya inisiatif ya, betul. Karang Taruna ya, pemudanya dikerahkan, RT-nya juga ya, kalau dari dana insya Allah memang ada. Kalau di mana tuh di kota ya, kota kan ada dana kelurahan nanti lari ke ya bantuan-bantuan untuk RT begitu ada ya. Nah ini tinggal membangun solidaritas kebersamaan, sehingga ketika ada tetangga ada yang kena, justru menanyakan siapa yang mau iuran, siapa yang mau buat iuran, namanya itu membantu. Ada yang ngasih pisang, ada yang ngasih telur, dan sebagainya, nanti ditimpa di depan gitu. Nah gitu, gantian aja. Jadi sekarang memang tidak seperti dulu. Dulu kan ada yang kena COVID disingkirkan, atau mungkin ya ketakutan memang awal-awal begitu ya. Datang pakai, awal-awal saya ingat di komplek tuh ada yang datang pakai ambulan yang malam-malam, kan mengerikan juga ya, pakai baju OPD begitu ya. APD ya. Iya. Ngeri gitu. Kita udah mungkin Mas Dodi ngerasakan lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang sudah ya, karena sudah hidup berdampingan. Nah kembali kepada vaksin ya, karena memang jumlah kita 270 juta ya, ini juga tidak gampang ya dari penyediaan, dan kita sendiri sebetulnya ya masih mengandalkan juga dari import ya. Padahal kita kan punya BUMN ya yang di Bandung itu Pak, yang khusus untuk vaksin-vaksin itu yang itu ya harusnya sisi itu udah mampu, tapi akhirnya ya tetap aja bahan dasarnya tetap dari Sinovac, kemudian kemarin Moderna ya. Jadi sekarang juga ada bantuan dari Jepang, kemudian dari negara-negara maju ya. Mau kita harus terima lah daripada kita gengsi-gengsian saya katakan ya, karena kondisi meminta itu cepat ya. Cuma masalahnya gini Mas Ari dan Mas Dodi ya, ini ya berkembang di masyarakat. Memang itu narasi positivisme itu memang optimisme penting ya. Nah ya sekarang yang dipertanyakan oleh masyarakat ketika walaupun vaksin sekarang sudah mulai gratis ya, bahkan kemarin lewat beberapa aplikasi ya, jaringan ya itu, kemudian bahkan kemarin ada provider dari tertentu ya, kemudian menawarkan siapa daftar, yang penting ada NIK dan sebagainya. Nah yang menjadi masyarakat ya ini untuk membangun kepercayaan ya tadi yang di COVID saja katanya kena gitu. Efektivitas COVID itu seperti apa? Walaupun ya ini harus dibangun satu literasi, kesadaran ya, bahwa ya paling tidak antibodi kita, bahkan ya memang ya itu kan suatu proses edukasi masyarakat ya. Bagaimana juga masyarakat ya, kita kan kadang lebih terpengaruh oleh hoax ya. Media itu cepat tanpa melihat sumbernya dari mana, apakah betul tidak, karena
ya gimana hati ya, apa itu cocok langsung sebar gitu ya, langsung walaupun sekarang kan undang ITE kadang langsung ketangkap dan sebagainya. Ya ini sisi lain lah. Nah ini juga vaksinasi yang memang bagian dari upaya pemerintah termasuk dalam memberikan jaminan kesehatan masyarakat ya. Sekarang kan sudah mulai tidak lagi saya kalau kemarin tuh dibatasi. Ya saya juga kebetulan di kampus dapat jatah tapi istri dan anak belum ya. Nah ini juga saya pikir lagi ketika sekarang aturan keluar dengan PPKM darurat ini kita mau keluar ya. Nah, ini kan banyak saudara yang pada mau nikah ya. Waduh ini vaksinasi kalau nggak bawa katanya nggak boleh. Pertama kalau tes antigen dan sebagainya sih oke, tapi ada sudah divaksin, nah, masalahnya kan kesempatannya kapan. Nah ini makanya saya sepakat kalau kemudian komunitas lebih kecil itu ya kenapa RT atau mungkin jemput bola saya sepakat sekali supaya masyarakat tidak datang, ya tugas datang ke ya kayak ini aja lah kayak posyandu gitu ya. Memang bergantian gitu nanti siapa. Tapi RT kan sebenarnya kalau di RT kan jumlahnya juga nggak nyampe 100 lebih ya. Kalau dari kakak jumlah orang, jadi sangat mungkin itu betul. jadi sebuah strategi untuk memberdayakan pada level pemerintah terkecil gitu. Jadi memang ini vaksinasi butuh satu edukasi untuk menyadarkan masyarakat ya. Jadi sekarang tuh, tapi jangan juga jadi sekarang itu jadi kendala mereka yang mau kemana jadi nggak bisa gara-gara belum divaksin, sementara akses vaksinnya sendiri juga belum merata maksud saya, apalagi di daerah ya. Di kota mungkin oke lah cepat gitu ya, puskesmas dan sebagainya. Tapi kalau di daerah kan belum semuanya itu, apalagi juga dari sisi fasilitas kesehatan dan sebagainya. Jadi ini penting juga ya mungkin secara bertahap lah saya pikir perlu dilakukan sehingga ya masalahnya tadi bedanya dengan barat itu karena barat memang jumlah secara wilayah juga tidak besar, apalagi Singapura ya sekecil itu kan lebih kecil daripada Pulau Bali ya. Kemudian yang kedua jumlah masyarakatnya, dan memang salah satu hal yang penting di luar itu adalah attitude ya, sikap ya. Jadi mereka paham tentang ini bahwa satu hal yang akan memberikan satu efek ya penjagaan, tapi kan kita kan kadang lebih kental pada sugesti lah gitu ya misalnya apa gitu. Jadi apalagi kalau misalnya berarti ya misalnya di Banten nih, Banten kan ini penting juga nih keberadaan para kiai-kiai gitu ya. Wah kalau kiainya kata ya semuanya akan A semua gitu. Loh kalau kiainya malah tidak boleh vaksin, haram sebagainya. Wah semuanya juga akan bisa. Nah artinya ini ya tadi influencer sesungguhnya ya. Itu ulama itu Pak, tokoh agama. Simpul-simpul masyarakat ini juga penting. Tokoh-tokoh masyarakat juga penting. Ya kalau di Banten memang ini masih daerah pesantren gitu, banyak pesantren, bahkan Pasar Serikat juga masih betul ketaatan samikna wa ta'na pada kiainya itu. Ini bagian dari bagian untuk sosialisasi tadi. Itu Mas Ari. Gitu. Berarti underline-nya berarti percaya bahwa kemudian vaksin ini bisa kemudian menjadi doping dalam tanda kutip dan kemudian bisa meningkatkan roda perekonomian. Karena yang fokus dulu harus kesehatan ya Pak Hadi ya. Ya artinya memang seperti itu harus kemudian dibangun lah. Ya saya sangat sepakat kalau Pak Dodi tadi narasi optimisme, positifme itu ya kadang memang ya tidak menafikan karena faktanya juga ada yang kemudian tadi tinggal sejauh mana itu bisa misalnya berproses lah begitu. Oke, saya ke Bung Dodi ini tadi dengan pertanyaan yang sama. Singapura, Australia sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID-19. Syaratnya vaksin COVID-19 sudah memenuhi di atas 60%. Bagaimana Indonesia? Apakah mampu kemudian mengikuti jejak negara tetangga kita dengan hidup berdamai dengan COVID-19? Silakan waktu dan tempatnya, Bung Dodi. Ya, Mas Ari, kalau soal statement hidup berdamai dengan COVID, sebenarnya Pak Presiden kalau nggak salah di pertengahan 2020 sudah juga menggaungkan itu, kalau nggak salah dengan kebijakan new normal. Yang walaupun waktu itu sempat banyak pro dan kontra tentang new normal itu sendiri. Bahkan kita waktu itu sempat mendengar narasi kompromi dengan virus COVID-19 sendiri. Nah, terus yang kedua soal vaksinasi di beberapa negara menjadi tolak ukur bebas COVID, sebenarnya apakah ini terjadi di Indonesia? Kalau menurut saya
vaksinasi sendiri yang dilakukan oleh pemerintah Republik atau pemerintah Republik Indonesia ini adalah bentuk herd immunity atau kewajiban negara melindungi warga negaranya, dan kewajiban itu harus dilakukan gitu. Dan kekebalan narasi kelompok ya Bung ya, herd immunity ya. Ya, kekebalan. Jadi itu bentuk kewajiban negara, dan menurut saya negara sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, tinggal kita masyarakat mau nggak kita menggunakan haknya gitu. Nah, problemnya di sini adalah penerapan hak di masing-masing masyarakat yang agak ragu, kemudian pelaksana teknis dari vaksinasi itu sendiri yang akhirnya membuat narasi makin jadi panjang. Makanya tadi saya bilang soal vaksinasi, saya optimis bahwa vaksinasi ini bisa dilakukan di Republik ini dengan cepat. Mungkin bahkan harusnya lebih dari 60% seperti Singapura. Nah, cuman problemnya adalah kadang-kadang uniknya di negara kita nih, kebijakan tidak dibarengi dengan juklak atau petunjuk pelaksanaannya gitu. Kadang-kadang mereka di bawah ini memainkan atau membangun teknis pelaksanaannya berbeda-beda, dan ini akhirnya menjadi drama-drama baru pandemi COVID sendiri. Ada kerumunan dan bla 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 ya, akhirnya membangun narasi orang menjadi ragu dan akhirnya tidak percaya dengan kebijakan itu sendiri. Karena menurut saya vaksinasi itu kewajiban dan negara sudah melakukan kewajibannya. Nah, ini harusnya kita support gitu, bahwa negara hadir di pandemi ini. Problemnya adalah apakah ini telat atau tidak. Nah, kalau tadi saya bilang ini mungkin telat. Tadi kalau dibilang pembicara sebelumnya atau Pak dosen bahwa kita nih punya, sebenarnya kita bisa buka. Nah, ya saya juga harusnya berkeinginan bahwa kita sudah bisa punya vaksin Nusantara dari kemarin-kemarin, karena bukan mantan Menkes kita kan Pak Terawan juga sudah menggaungkan itu dari awal 2021 kemarin. Tapi faktanya hari ini seperti apa ya saya nggak tahu. Kabarnya kan uji klinis yang ketiganya ditolak oleh DPR. Nah, itu yang saya entah benar entah enggak, saya juga kurang paham tuh Mas Ari. Nah, tapi intinya bahwa kebijakan, saya ngeliat kebijakan pemerintah ini memang agak rem gas gitu. Jadi ngerem ntar ngegas, ntar ngerem ntar ngegas, itu wajar gitu. Karena memang tadi saya bilang yang tadi saya bilang, kalau bicara tentang ekonomi bahwa kita akan ganggu kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan, maka yang terganggu sektor ekonominya. Nah, ini yang tidak kelar. Kalau tadi saya bilang kenapa kebijakan PPKM ini agak telat, karena kalau seandainya ini diterapkan di awal gitu dengan narasi yang penuh optimisme, mungkin krisis yang terjadi ini hampir mirip dengan krisis 98. Krisis ekonominya loh. Krisis ekonomi mirip dengan krisis ekonomi 98. Nah, faktanya yang sekarang terjadi, krisis ekonomi kita, kalau tadi Mas Ari bilang bahwa ekonominya nggak naik, karena yang terserang akhirnya adalah UMKM-nya. Gitu. Karena terlalu lama ini. Jadi UMKM yang dibatasi, ABC dan segala macam. Sedangkan UMKM itu ada warteg, ya kan, terus ada pedagang yang akhirnya dibatasi jualan mereka, ada tukang cilok, ada tukang somai dan nggak boleh makan gitu. Nah, itu kan UMKM sebenarnya. Nah, akhirnya krisis ekonomi ini malah sekarang saya lihat malah menyerang yang UMKM. Industri-industri mungkin sudah mulai beradaptasi dengan WFO, WFA dan segala macam. Di awal-awal saja mereka agak kaget gitu. Sudah setahun setengah ini mereka sudah mulai beradaptasi. Justru yang dari awal sampai sekarang yang kena imbasnya justru UMKM. Nah, UMKM ini yang nggak mampu bangkit dan agak lama bangkitnya, karena tadi pembatasannya sektor yang mempengaruhi UMKM gitu. Walaupun sektor kuliner, pariwisata dan segala macam juga dilakukan pembatasan, karena pariwisata itu kan juga sektor-sektor atau lini-lini UMKM-nya juga banyak gitu, yang pedagang merchandise dan segala macam gitu. Ini kan ini yang sebenarnya yang kena imbasnya gitu. Nah, jadi krisis ekonomi 98 kalau pandangan saya berbeda dengan krisis ekonomi hari ini. Karena krisis ekonomi hari ini yang terserang lebih dulu adalah UMKM dan lebih parah masanya gitu. Kalau dulu kita bisa berharap sama UMKM. Gitu Mas Ari. Ya,
Berarti tetap harus optimis ya, Bung Dodi ya, di tengah pandemi ini ya. Terutama yang tadi Bung Dodi bilang bahwa PPKM Mikro ini berbasis masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa sekali lagi membuktikan bahwa kita bisa bergotong royong untuk kemudian keluar dari krisis, baik itu krisis COVID maupun krisis ekonomi ya, Bung ya. Ya, harus. Oke, saya kira penjelasannya cukup detail dari Bung Dodi dan Pak Hadi Sucipto. Terima kasih atas kehadirannya di diskusi editorial talk Daipena. Kita akan terus kemudian melakukan diskusi sejenis untuk kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik publik, pemerintah, pengambil kebijakan, dan yang lain-lain, agar kemudian suara-suara seperti yang diserukan tadi Bung Dodi atau Pak Hadi ini bisa terdengar langsung oleh masyarakat dan bisa menjadi sebuah kebijakan konkret yang bisa membantu masyarakat. Saya kira cukup demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada para narasumber yang yang bisa hadir untuk kita kali ini. Saya dapat kabar tadi Pak Najib masih rapat dengan Pak Ketum. Jadi belum bisa untuk bergabung. Dia menyampaikan mohon maaf kepada narasumber lain yang sudah hadir. Saya kira diskusi kita saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Dodi, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Mas Ari, Pak Hadi, terima kasih. Mas Ari.